apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dalam materi kali ini. Kita akan membahas dampak inflasi. Apa saja dampak inflasi? Yang pertama, bagi pemilik pendapatan tetap dan tidak tetap. Bagi pemilik pendapatan tetap, tentu saja inflasi itu merugikan. Kenapa? Karena jumlah pendapatan mereka tetap. Sementara harga-harga barang yang beredar semakin tinggi, maka mereka dirugikan. Bagi pemilik pendapatan tidak tetap, ada kemungkinan diuntungkan, karena biasanya pemilik pendapatan tidak tetap ini kan bekerja di sektor informal. Kita ambil satu contoh, misalnya pedagang. Pedagang mungkin saja diuntungkan dengan terjadinya inflasi, karena stok barang dagangan mereka yang belum terjual akan dijual dengan harga yang lebih tinggi. Jadi masih ada kemungkinan diuntungkan, begitu ya. Yang kedua, bagi para penabung. Bagi para penabung, inflasi merugikan karena nilai uang yang mereka simpan itu semakin menurun. Nilai uangnya jadi turun, maka mereka dirugikan. Yang ketiga, bagi debitur peminjam uang dan kreditur pemberi pinjaman. Bagi debitur, inflasi menguntungkan karena saat pembayaran utang nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Sementara itu bagi kreditur mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan saat peminjaman. Artinya begini, pada saat debitur dan kreditur melakukan transaksi, si debitur ini meminjam uang, kita ambil contoh misalnya 10 juta. Pada saat dia mengembalikan uang, karena terjadi inflasi, nilai uang yang 10 juta itu sudah menurun sebenarnya, walaupun nominalnya tetap 10 juta. Artinya daya beli uang 10 juta itu menurun, maka dia diuntungkan. Sementara itu yang memberi pinjaman, pada saat dia menerima kembali uangnya 10 juta itu, nilai uangnya sudah turun. Yang berikutnya, dampak inflasi bagi produsen. Bagi pengusaha besar, inflasi dapat menguntungkan, tapi dengan catatan jika pendapatan yang diperolehnya lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Sementara itu bagi pengusaha kecil, naiknya biaya produksi dapat merugikan sehingga enggan untuk meneruskan produknya. Karena pada saat kondisi inflasi biasanya bahan-bahan baku juga harganya kan meningkat. Maka kalau bahan baku harganya meningkat, otomatis biaya produksi meningkat. Bagi pengusaha besar dengan modal yang lebih besar, mungkin mereka masih mampu melakukan produksi dan memperoleh keuntungan. Sementara bagi pengusaha kecil yang modalnya juga lebih kecil, kemungkinan biaya produksi yang terlalu tinggi ini memberatkan, sehingga jika terjadi kerugian, mereka lebih memilih untuk tidak meneruskan produksi. Yang berikutnya, yang kelima, bagi perekonomian nasional. Bagi perekonomian nasional, dampak yang ditimbulkannya yaitu yang pertama, investasi berkurang. Yang kedua, mendorong tingkat bunga. Ini terkait dengan yang kita bahas di video sebelumnya, yaitu tentang cara mengatasi inflasi ya. Salah satunya yaitu dengan politik diskonto menaikkan tingkat bunga. Jadi dampaknya yang kedua itu mendorong tingkat bunga. Kemudian yang ketiga, mendorong penanam modal yang bersifat spekulatif. Yang keempat, menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi pada masa yang akan datang. Dan yang kelima itu merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Itulah dampak-dampak terjadinya inflasi. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bye-bye.